Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Yuta Nasution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas profil tentunya yang inspiratif dan banyak juga pencapaian-pencapaian dalam hidupnya yang bisa kita jadikan motivasi biar kita jadi lebih manusia yang positive vibes ya kan, berkualitas juga. Dan Tribuners, biasanya nih orang kan banyak ya berasumsi ya kalau misalnya kita sudah punya pekerjaan bergengsi dengan karir yang cemerlang gitu ya, pasti kita nggak akan mikir yang untuk ngerjain apa-apa lagi gitu kan ya. Itu normalnya. Kenapa? Karena sudah settle di pekerjaannya. Tapi tidak berlaku bagi sosok yang satu ini di sebelah saya ini, yang tetap produktif di usia muda dengan memanfaatkan tentunya potensi yang dimilikinya, yaitu menjalani sebagai seorang pebisnis. Waduh, banyak nih kegiatannya ya Tribuners ya. Dan kita tahu ya, menjadi seorang pebisnis tentunya harus fokus yang namanya perencanaan dan pengembangan usaha. Dan poin pentingnya kekuatan mental sebagai pebisnis tentunya, agar bisa mengaktualisasikan diri dan bisa membawa inspirasi buat sekitar ya kan. Apalagi ini Tribuners kalau bisnisnya itu dijalani sewaktu muda, tentu banyak ide-ide kreatif yang muncul ya kan, yang tentunya berguna untuk pengembangan bisnis. Nah Tribuners pengen tahu lebih dalam ya kan, penasaran tentang sosok yang satu ini, pebisnis muda yang mencoba peruntungannya melalui usaha-usaha yang kita lihat seperti di depan ini kan, padahal beliau sudah memiliki pekerjaan dengan karir yang cemerlang. Wah, so easy time with Agung Indra Syahputra. Assalamualaikum Bang Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Apa kesibukan nih belakangan ini? Ya, untuk saat ini kesibukan seperti biasa ya, masih pengembangan bisnis. Ih, padahal banyak loh ya kan. Bisnisnya yang satu udah banyak, udah berkembang, ngembangin yang bisnis satu lagi. Aduh, penasaran nih kiat-kiat dari pebisnis di sebelah saya ini. Bang Agung, tapi infonya nih ya Tribuners ya, adalah salah satu yang bekerja di PT Angkasa Pura II. Kita pengen tahu nih ya kan, kerjanya ngapain sih ya? Kira-kira apa saja nih Bang kegiatannya Bang? Ya, untuk saat ini saya masih sebagai personel aktif di PT Angkasa Pura II, sebagai personel pengaman penerbangan. Pengaman penerbangan. Iya. Kira-kira dari kapan nih Bang Agung join atau kerja di PT Angkasa Pura II? Saya bergabung mulai tahun 2013 hingga sekarang. 2008 ya? 9 tahun. Mau 9 tahun ya? Gimana Bang di masa pandemi ini Bang di wilayah bandara? Untuk saat Makin ini banyak kerjaan Abang kah? kalau saat ini enggak ya. Enggak ya? Kebetulan memang saya masih cuti. Iya. Dari beberapa laporan yang saya perhatikan, kemarin sempat ada peningkatan penumpang. Iya. Sempat ada peningkatan. Karena penurunan PPKM itu ya Bang ya? Iya. Untuk saat ini kan mulai aktif kembali di PPKM. Iya. Kemungkinan akan ada penurunan. Oke. Iya, karena kita yang poin pentingnya satu ya tetap kesehatan harus terjaga. Jadi jangan, kalau nggak terlalu penting jangan bepergian lah gitu ya Bang ya. Khawatir di tempat umum ya Bang ya. Benar. Gimana? Itu juga ya. Gimana Bang? Lanjut. Itu juga yang harus kita edukasikan kepada masyarakat sebagai personil keamanan penerbangan. Pentingnya menjaga hal-hal yang memang menghindari daripada di saat pandemi ini ya. Iya, gitu ya. Istilahnya ngumpul-ngumpul gitu ya kan. Memang yang keperluan yang benar-benar urgent saja lah, urgensinya betul-betul tinggi, baru go gitu ya kan. Bang, gimana kesan kerja di suatu perusahaan yang kesannya gimana ya? Sangat luar biasa ya. Mengingat cukup banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika saat bekerja. Kemudian di sana juga saya mendapat banyak relasi. Oh iya, itu dia ya. Menguntungkan untuk bisnis Bang Agung kah? Alhamdulillah untuk saat ini sangat menguntungkan. Iya ya, waduh itu dia ya. Tahu melihat celah ya, istilahnya memanfaatkan ini ya Bang, bukan manfaatkan dalam artian negatif ya, tapi istilahnya mengeksplor apa yang ada buat jadi lebih bermanfaat buat bisnis ke depannya. Nah Bang Agung, kan udah kerjaannya udah settle nih, udah keren lah ya buat kita nih ya kan. Kenapa masih kepikiran untuk jadi seorang pebisnis? Kan sudah mapan di pekerjaan. Jadi
bagi saya pribadi ya, bisnis itu suatu kemampuan kita membaca peluang, Oke. ya, sehingga menghasilkan kebermanfaatan buat orang banyak, gitu. Walaupun mungkin kemarin kita punya produksi dimsum, kemudian saat ini kita juga membuka Ke seafood ya. seafood dengan brand Cak Moro, itu kan Yes. proses dan tahapannya itu kan di situ kita banyak merekrut anggota. Iya, menyerap tenaga kerja. Iya, menyerap tenaga kerja. Heeh. Walaupun meski pandemi seperti ini, kita tetap produktif gitu. Iya, itu dia. Produktif di usia muda ya. Memanfaatkan potensi yang ada, jaringan yang dimiliki gitu ya. Melihatnya dari, aduh, mantep nih ya, kayak hidup Bang Agung nih. Masya Allah. Berkah ya. Iya kan, karena wah, kalau Tribuners lihat nih kayaknya ada sesuatu yang berkilau-kilau di situ. Tapi nanti. Tapi Bang Agung itu menjadi seorang pebisnis atau yang sekarang pekerjaan yang Abang jalan itu kira-kira cita-cita Abang sebenarnya apa sih? Cita-cita itu gimana ya? Mungkin dulu ya, Mm-mm. waktu kecil tuh jadi dokter kali ya. Iya, sama lah Bang cita-cita kita. Oke, terus? Setelah makin kesini, ternyata tujuan hidup itu mungkin bermanfaat buat orang banyak aja deh gitu. Iya, tidak tergantung pada satu profesi gitu Iya, ya. benar. Apapun profesinya, ya selagi itu bermanfaat buat orang banyak, ayo. Gitu. Iya. Memang iya sih ya. Jadi nggak hanya terpaku bahwasanya memang sih kalau di dunia kesehatan scope-nya jadinya humanity, kemanusiaan gitu kan, membantu orang. Tapi profesi apapun itu ya Bang Agung. Iya. Poinnya ya kalau kayak Bang Agung misalnya di PT Angkasa Pura II tentang keselamatan penerbangan. Iya. Wah, itu untuk banyak orang Iya. sekali ya kan. Karena kita menjamin mulai dia berangkat dari bandara asal sampai ke tujuan, kita menjamin nih keselamatan dan keamanan penerbangannya. Iya. Gitu. Safe landingnya dia kan, pokoknya sampai di sananya aman gitu ya. Dan kira-kira sejak kapan nih mulai berbisnisnya ini Bang Agung, bisnis dimsum? Kalau yang seafood baru ya? Seafood nih baru. Kalau yang dimsum sejak Dimsum sejak 2017. 2017. Brand TBM ya, tahu bakso Medan tuh ya. Tahu bakso Dengan tagline ahlinya dimsum. memang ahlinya dimsum ya, aku sudah menelan-nelan air liur soalnya di sini. Oke, 2017 17. ya kan, udah 5 tahun. Iya. Muncullah adiknya, bisnisnya ya Iya. kan, melahirkan bisnis baru. Kalau bisnis berkah itu kayaknya itu dia tuh salah satu ciri-cirinya ya Bang ya. Bisa jadi seperti itu Bisa ya. jadi kan Bang. Jadi dalam bisnis itu kita mikir gini, kalau bisa kita bangun dari hulu ke hilirnya gitu ya. Oh, kita yang pegang ya Bang. Ya, contohnya Oke. misalnya dimsum ini kan kita juga memproduksi kulit pangsitnya sendiri. Oke. Kemudian bahan baku roti kita juga pabriknya sendiri. Sendiri, Gitu. Nah, bahkan produk turunan dari ayam ini ya kita oke deh, sepertinya ini cocok nih. Kita buat si Cak Moro nih. Brand turunan dari bahan bakunya ayam gitu. Iya, berarti di samping tadi kalau misalnya semua bahan utama atau bahannya ini kita produksi sendiri itu jadi higienitasnya terjaga, jadi itu bisa lebih mengembangkan bisnis ya Bang. Iya, Kalau benar. kita pegang atau produksi dari hulu ke hilirnya Iya. gitu ya. Makanya melahirkan bisnis baru kenapa pilih tapi karena relate ya Bang ya, seafood Iya. dari Bahan dimsum ini ke seafood. Iya. Kalau yang dimsum ini kalian mungkin udah pernah lihat ya, dibincang di SMKM ya kan, bahwa saya tahu bakso Medan ya, ahlinya dimsum, udah banyak pokoknya customer-nya. Nah tapi kalau yang seafoodnya ini Bang, gimana nih Bang? Abang kenapa kira-kira pasarnya banyak nggak sih customer-nya? Alhamdulillah untuk saat ini cukup menjanjikan ya. Mengingat pasarnya cukup luas. Dan alhamdulillah kita sudah buka cabang ketiga. Cabang, wow. Ini dari tahun berapa yang seafoodnya? Baru Baru launching di tanggal 17 bulan Desember. Desember 2021. Iya. Berarti 3 bulan lah ya. Belum sampai ya? Belum sampai ya? 3 bulan pun belum sampai udah cabang ketiga. Bang Agung kayak punya sulap ya? Sup, langsung launching 3. Bang, di cabangnya di mana-mana aja nih Bang? Boleh lah. Yang outlet pertama itu ada di Jalan Musyawarah F, Sentis, daerah Sentis. Daerah Sentis ya, warga Sentis. Ya, yang kedua itu ada di Jalan HM Yamin, Serdang ya. Iya, oke. Dan yang ketiga ada di Wahana Aksara Park. Oh, oke, Aksara Park ya. Iya. Ada food court-nya juga di situ ya Bang ya? benar. Wow, di situ ya, tapi mudah-mudahan harusnya bisa terjaga di sana prokes Bang.
sampai sejauh ini terjaga. Terjaga ya, iya. Soalnya kita sama-sama yang peduli ya, yang namanya pandemi sekarang ini benar-benar tidak harus menghentikan aktivitas kita, tapi kita benar-benar harus sadar bahwa kesehatan itu penting. Nah, Tribuners mau lihat ya, aduh begitu menggiurkannya produk-produk dari bisnisnya Bang Agung ini. Kalian saksikan dulu video menarik berikut ini. Happy watching! Duh kan, legit kali ya kelihatan dari ini ya, dari video foto-foto ya, dari tahu bakso Medan juga ada, seafoodnya juga ada, dan yang paling bikin mata berbinar-binar Bang, nah ini dia Bang yang berkilauan di depan saya ini. Nah ini apa nih Bang? Kok bisa ada mas-masan ya di sini ya? Di bisnis ini bisnisnya Abang ya? Iya. Jadi terlepas ini daripada bisnis saya juga punya program reward ya kepada mitra. Oh, ini reward buat mitra bisnisnya Bang Agung. Mitra bisnis yang mana nih Bang? Yang seafood atau yang tahu bakso? Dimsum ya? Iya, dimsum. Ini apa nih, kalung ya Bang? Iya, liontin. Liontin. Iya. Jadi gimana caranya bisa mitranya tuh bisa dapat ini? Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, mitra dengan transaksi 25 juta itu dapat reward 1/4 dinar, 50 juta itu setengah dinar, berlaku kelipatannya 100 juta itu 1 dinar. Kemudian kalau dia 150 juta itu dapat reward ini liontin. Kurang lebih ini nilainya sekitar 6.500.000-an. Ya ampun, udah kan kita berbisnis nih sama Bang Agung kan, udah dapat keuntungan, dapat liontin lagi, reward lagi kan. Ini namanya sih berkah buat mitra juga gitu ya Bang ya. Berlimpah ya buat mitra. Iya, berkah berlimpah ruah. Iya kan, udah dapat keuntungan dari bisnisnya, dapat juga keuntungan lagi dari ownernya TBM ya, atau Bakso Medan ya Bang ya. Oke, dan mungkin kalau misalnya kalian pengen jadi mitranya ke Instagram Bang Agung aja tanya-tanya ya. Iya. Kemana nih Bang? Ahlinya dimsum atau tahu bakso Medan. Tahu bakso Medan atau ahlinya dimsum, tanya-tanya aja ya secara detail mau seperti apa ya kan. Waktu berarti waktu saya beli kemarin banyak kali kurang ya Bang ya. 2 kali ya, pelanggan juga soalnya. sekali-sekali ngomongnya pelanggan ya kan Bang. Dan tapi Bang itu tadi reward buat mitra. Tapi kalau untuk customer yang pesan sendiri, Abang ada bikin program atau enggak? Kalau untuk customer sih jarang, karena kita sendiri kan pabrik nih ya. Oh, distributor ya? Ya, pabriknya ya? Oke, pabriknya, produsernya ya, producer food. Fokus menjual istilahnya bisnis to bisnis deh gitu. Oke, iya, tidak istilahnya nggak langsung produk juga, langsung ke bisnis to personal gitu ya. Iya, personal customer, tapi berarti Abang nih melahirkan bisnis lagi buat orang lain. Iya, benar. Ya Allah. Bang Agung ya, seling itu idenya ya. Oke. Bang, tapi kalau di masa pandemi kayak gini, gimana nih Bang bisnis Bang Agung ini? Challenge tersendiri ya. Tantangannya ya. Kita melihat sebenarnya tantangan itu adalah peluang. Yes. Ya, sehingga memaksa kita untuk berpikir gimana caranya supaya kita bisa jauh lebih baik nih. Ya, mengingat di pandemi sekarang ini higienitas itu sudah pasti ya. Iya. Harus istilahnya menjadi perhatian penting buat customer. Mulai dari produksi hingga ke distribusi barang tersebut sampai dengan ke si mitra, itu harus memang benar-benar terjamin. Garansi gitu ya Bang ya, pastinya ya. Oke. Saya juga menggaransi ketika produk itu selama 2 bulan tidak laku, kita ganti yang baru gitu.
Wow, berarti kalau misalnya sudah diambil mitra nih ya, ketika tidak terjual, Iya. Abang berani untuk menggaransinya menjadi baru? Iya, yang baru. Dan alhamdulillahnya belum pernah kejadian. Oh, karena produknya kenapa? Best seller semua, laris. Oh, saking istilahnya apa ya, produknya cepat habis. Iya. Garansi berani. Oh ya bang, Iya. oke. Oke. Dan itu ya bang poin-poinnya buat Iya. survive ya. Survive ya. Kita melihat segala sesuatu yang katakanlah menghambat atau apapun itu, anggap itu sebagai ini, tantangan yang membuat kita jauh lebih baik. Gitu. Hambatan kita anggap sebagai tantangan. Benar sih, kita harus lihat ya perspektifnya dari cara yang berbeda ya bang ya. Dari sudut yang positif ya. Iya, benar sih. Kalau pebisnis ini ya kalau katanya sekarang industri kreatif udah mulai agak anjlok karena fashion pasti orang tidak akan memikirkannya ya bang. Benar. Orang yang stay at home pasti akan membutuhkan yang namanya sekali frozen food. Benar. Ada frozen food ya bang? Iya, frozen semua. Nah berarti di situ bisnis Bang Agung bisa survive juga, di samping tadi nilai-nilai yang dipegang Bang Agung tadi, higienitas ya bang. Terus masalah reward juga, berarti penghargaan sama mitra dan lain-lainnya tentunya. Jadi ada prinsip yang sampai saat ini kita tanamkan juga kepada rekan-rekan yang bekerja bersama kita. Timnya Bang Agung. Kita. Segala sesuatu itu kita coba lihat dari sudut pandang yang positif. Ini sebagai contoh misalnya. Kalau saya bilang ilmunya itu paradox of candy. Gitu. Mbak Yuta nih, kalau seandainya saya ambil permen dari kantung saya, tapi nggak ada bungkusnya, saya kasih. Saya ikhlas nih, mau nggak makannya? Tapi tidak ada bungkusnya. Iya. Tapi ikhlas. Saya ikhlas tapi nggak ada bungkusnya nih, mau nggak? Ini agak jebakan ya. Berat ya? Berat sih ya. Berat ya. Karena khawatir. Kalau seandainya saya kasih nih permen dengan bungkusnya, saya kasih ini Mbak, saya ikhlas juga nih. Mau dimakan pasti. Iya mau lah ya. ya. Kalau dimakan bungkusnya kemana? Bungkusnya dibuang. Dibuang. Ajaibnya dalam hidup seperti itu. Gitu kan. Iya. Normalnya ya bang. Apa namanya? Bungkus itu kan segala sesuatu yang tidak kita suka nih. Iya. Baik itu bencana, musibah. Kita anggap bungkus itu bencana, musibah, apapun itu yang tidak kita sukai. Tidak kita sukai, betul. Isinya permen itu tadi, anggap itu sesuatu yang memang kita sukai. Itu rezeki, kesehatan, karir, dan segala macam. Nah, seperti itulah kehidupan yang sebenarnya. Ketika kita diberikan permen itu tadi kan, yang kelihatan itu kan bungkusnya. Iya, ya visual kan? Pertama yang kita lihat, iya benar. Ketika kita diberikan musibah, kita terima dengan sudut pandang yang positif, kita yakin nih pasti akan ada permen yang dalamnya. Oh, ada manisnya di dalamnya. Iya, maka gitu. Kita akan mendapatkan rezekinya. Begitu kalau kita terima musibah itu dengan baik ya. Tapi kalau kita ngeluh, rezekinya jauh gitu. Iya. Kita tolak permen itu tadi, kita nggak dapat apa-apa malahan. Benar begitu. Wah gitu ya filosofinya permen tadi itu ya. Tapi emang iya sih bang, kita kan nggak akan tahu itu bahwasanya kita bisa jadi lihatnya tuh nggak baik misalnya kan. Tapi belum sampai setelah kita jalani mungkin ya itu tadi dapat manisnya ya kita bilangnya kalau dari permen itu tadi ya. Wow itu tadi dari kata Bang Agung ya. Artinya mungkin kita terima dulu aja ya bang ya. Kita harus lapang dada ya. Ikhlas gitu. Dengan keyakinan kita bahwasannya ada rezeki di balik itu. Iya. Positive thinking, prasangka baik. Ya kan, sama Tuhan juga. Pikiran dan perasaan spiritual harus sama dia. Ya, harus itu guru saya yang ngajarkannya. Dari Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah. Rahasia Magnet Rezeki. Nah, buat teman-teman mungkin boleh dibaca bukunya. Ya. Tersedia di Gramedia juga ada. Iya, bestseller, nasional bestseller. Di Gramedia, oke. Satu grup sama kita bang dari Medan. Oke buat kalian ya cari-carilah di Gramedia ya Rahasia Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah, gurunya Bang Agung ya kan. Hasilnya kayak muridnya udah seperti ini, jadi langsung lihat nyata ya seperti apa ya ya kan. Bang ada cerita-cerita tentang bisa yang di-sharing ke kita tentang pengalaman yang berbisnis ini nggak, yang berkesan gitu? Pengalaman yang berkesan mungkin ya sejauh ini beberapa mitra di luar kota itu kita semacam ada chemistry ya, ikatan persaudaraan gitu. Walaupun sebenarnya kita
bahkan mungkin tidak pernah ketemu, Mm-mm. tapi secara komunikasi Baik gitu ya. baik, kemudian ya yang bersangkutan juga menganggap kita itu sebagai keluarganya, kita pun sebaliknya begitu. Itu pentingnya ya. Berarti dari bisnis Bang Agung membentuk suatu hal baik lagi ya, ikatan persaudaraan ya Bang. Iya. Mungkin Bahkan banyak. ada mitra saya itu yang mungkin saya anggap itu sebagai mama saya sendiri, bunda saya sendiri, Iya gitu. ya. Adik saya sendiri. Banyak keluarga, banyak rezeki nih kayak Bang Agung ya kan. Iya sih. Karena kalau nge-treatnya mitra kita, tim kita semua kayak keluarga, memang mungkin bukan mungkin ya. Harusnya ya memang jadi bisnis itu bisa dibesarkan bersama-sama kan ya Bang. Benar, ya. Bener kan ya. Dan pengen tahu nih ya Bang Agung ini kira-kira mulai bisnisnya ini berdasarkan hobi dia atau peluangnya? Hobi, ya. Hobi apa? Hobi makan. Hobi, oh kirain hobi masak. Tapi Dan hobi masak juga. dan hobi masak kan? Iya. Oke, berarti ini apa namanya, resep ya semua nih Bang Agung? Ya ada saya dan tim saya. Oke, ada R&D-nya lah ya, ada timnya ya kan. Berarti Karena kan nggak mungkin semuanya saya harus pulang ini segala macam. Sementara saya juga ada kegiatan ini di luar. iya, kegiatan utama tanggung jawabnya juga ya kan, Iya. karena berhubungan dengan pihak lain gitu. Benar. Berarti bisnis ya Bang Agung ini tahu bakso Medan, seafood Cak Moro ini berawal dari hobi ya. Hobi makan dan hobi masak. Tapi kan Abang melihat peluangnya kan di sini Iya. awalnya. Karena kenapa kita bahan baku yang terbanyak itu ayam ya, olahan ayam. Iya. Mm. Keyword ayam itu di platform online itu contohnya baik GrabFood maupun GoFood, keyword ayam itu adalah yang paling tinggi gitu. Banyak sekali ya. Iya. Ketik keyword ayam, wah banyak yang jualan ayam. Jadi produk turunan itu sangat diminati itu dari ayam. Iya. Diolah kembali ya kan mau jadi apa gitu. Apalagi kalau yang namanya memang benar-benar apa Bang, makanan Chinese kayak gini, khas Iya. Tiongkok gini kan. Aduh, lidahnya siapa nggak kayaknya nggak akan ada yang nggak nerima lah, semua nerima lah ya, ya kan. Sausnya lagi andalan ini, aduh udah pernah coba aku soalnya. Dan Bang Agung, tapi kita lihat nih ya Tribuners ya Bang Agung ini, kita lihat nih bisnisnya wah lancar-lancar aja nih, bagus-bagus aja nih. Tapi Bang Agung pernah nggak sih melalui keadaan ya tersulit dalam berbisnis? Keadaan tersulit itu Mungkin saat membangun mungkin atau saat momen-momen Mm-mm. menjelang Imlek kali ya, Kenapa gitu Bang? bahan baku itu cukup sulit Oke, dan momen harganya juga meroket. bahan baku langka dan harga meroket. Iya. Ih, ini ulah-ulah siapa nih? Jangan ini ya, jangan ditimbun ya, tolong ya. Nanti kejadian kayak masker kan Bang? Iya. Nimbun masker, gitu udah datang turun pemerintah segala macam sidak barulah murah segala macam. Berarti itu ya Bang, bikin jadinya bisnisnya kurang berjalan atau Tidak, gimana? bukan kurang berjalan. Jadi? Kita survive gimana caranya? Mm-mm. Bahan baku itu kan bisa hampir 2 kali lipat. Karena harganya ya. Iya. Jadi tapi Disitulah kita fase bertahan sebenarnya kalau dibilang. iya, tapi Abang komit kan tidak menambah harga. Tidak. Kita Iya tetap kan? komit. Iya kan, tetap. Kualitas juga tidak dikurangkan. Iya, di situ ya Bang ya, kayak suatu tantangannya juga ya, Benar. ikhlas. Bahkan Beli bahan baku. bahkan sampai saat ini Heeh. harga minyak itu cukup tinggi. Iya, minyak goreng langka. Ya kan. Kalau dulu ini joke sedikit ya, nggak tahu lucu apa enggak ya. Aku udah ketahuan. Kalau dulu istilahnya varian Alpha Delta gitu ya. Ini COVID ini Bang. Iya. Yang langka masker, kalau nggak oksigen ya. Iya. Sekarang varian Omicron yang langka minyak goreng. Nggak nyambung ya, maaf ya pemerintah. tapi nanti sudah ada itu solusinya dari pemerintah ya Iya. kan. Kan banyak juga yang ketangkap tuh Bang, karena nimbun. Iya. Bahkan salah satu staf pegawai minimarket yang retail modern diperiksa juga ya. Jadi jangan gitu dong ya, kita pedulilah sama pebisnis lainnya. Tapi di luar itu aman ya Bang, bisnis semua ya Bang ya. Insya Allah. Oke Bang, tapi sedikit tadi ya ada terlupa. Abang bilang ini termasuk bisnis Abang ya Bang, selain Iya. reward. Bisnis, maksudnya bisnis jual beli Emas. emas. Iya. Berukir Punya dinar. toko emas atau gimana? Tidak. Jadi, Berukir dinar. kenapa Online. Abang pilih emas yang berukir dinar? Kan kalau emas banyak yang bisa dikreasikan yang lain Benar. gitu ya, perhiasan Jadi, yang lain. Terlepas dari itu,
saya juga suka ya mengedukasi orang-orang. Mungkin saat ini ketika disebutkan emas, orang top of mind itu kan yang produk pemerintah nih. Oh, LM ya, logam mulia yang Antam itu ya, bilang aja lah Bang. Oke. Oke. Nah, jadi kenapa saya pilih ini? Yang pertama, saya mengedukasi ke orang banyak, beli emas itu bukan karena harganya murah, tapi kita harus tahu dan mencari tahu spread yang terbaik. Spread itu selisih harga antara kita beli dan jual kembali. Maka carilah spread itu yang di bawah 5%. Kenapa Bang? Karena lebih terjamin ketika kita jual kembali. Contoh nih, Mbak beli 1 juta. Ini produk LM nih, beli 1 juta dijual kembali 900, 10% nih. Iya. Nah, kalau di dinar Khairul Rozikin ini, spread itu bahkan bisa 0%. Oh, jadi tidak rugi lah ya kalau misalnya kita beli, jualnya ya paling tidak harganya sama ya. Iya. Dinar Khairul Rozikin. Iya. Oh gitu. Ini didirikan oleh Ustaz Nasrullah juga. Ustaz Nasrullah juga. Tapi ini maksudnya kadar emasnya sama kan ya Bang dengan kadar yang emasnya sama kan ya? Cuman emas mungkin logo dinar aja ya? Iya, berukir dinar. Berukir dinar ya? Boleh saya lihat Bang? Oke, dan pasarannya itu ya Bang ya? Beda ya Bang ya harganya sama yang LM tadi ya? Maksudnya nilai harganya tidak begitu beda? Beda jauh. Namun ketika kita jual kembali, itu harganya jauh lebih baik. Untuk pasarnya jualnya di mana nih Bang? Kalau kita mau jual lagi, belinya di Abang nih? Misalnya saya kan wakil Sumatera Utara nih. Iya. Ya, Mbak Yuta bisa beli ke saya. Gitu. Kalau seandainya saya mau jual lagi? Bisa jual ke saya. Saya pastikan dengan harga yang terbaik. Harga terbaik? Iya. Udah tahu lah Tribunersnya kalau spreadnya di bawah 5% Pak. Iya. Kalau kita punya 20 dinar, kita masuk dinar club, itu spreadnya 0%. Kita jual dengan harga terupdate hari itu, tanpa ada potongan. Wow, ini bisnis juga loh lagi ya, tapi istilahnya lebih terjamin kayaknya ya. Ya kan, karena dari harganya juga spread tadi ya, tidak selisihnya tidak terlalu jauh. Ini 21 gram. Iya, 21 gram. Berat Tribuners. Kalau hilang aku dipotong di sini, disimpan lagi Bang. Aku takut pegangnya. Wah, itu tadi ya perbedaan emas yang konvensional ya dengan yang berukir dinar. Khairul Rozikin ya kan. Dari Ustaz Nasrul juga ya, bisnisnya Ustaz Nasrul juga? Iya. Iya ya, oke. Boleh lah nanti ini kayaknya emas ya Bang. Nanti abis ini kita ngomong lah. Boleh. Iya kan. Dan Tribuners, saya secara pribadi pengen tahu, kenapa sih orang berbisnis ya? Apa sih kelebihannya jadi pebisnis? Kira-kira menurut Bang Agung apa nih kelebihannya jadi seorang pebisnis? Kalau pebisnis mungkin financial freedom, ya, tetapi tidak untuk time freedom. Time freedom memang enggak sih kayaknya ya. Iya. Lebih time freedom tuh lebih ke karyawan. Iya. Jam 5 udah free. Iya. Udah free. Kalau kita bahkan mau tidur aja masih meeting gitu ya. Apa yang bisa kita buat ya yang bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Gitu kira-kira. Berarti otaknya itu bekerja terus gitu ya kan. Tapi kan financial freedom. Di situ dia ya saling mengisi ya kan. Nah, kira-kira pelajaran hidup apa sih yang didapatkan dari bisnis ini nih Bang Agung, buat Bang Agung? Kalau mau bahagia ya, kalau mau bahagia itu ya bahagiakan dulu orang lain. Intinya kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, sama halnya ketika saya menyampaikan ke tim saya nih, rekan saya yang saya percayakan, Jamal ya sebut, atau kita di produksi itu kita panggil pemandu. Bang Jamal ya, kayaknya familiar namanya. Pernah dengar ya? Pernah. Saya selalu menyampaikan, utamakan kepentingan anggota. Biar bagaimanapun itu harus kita utamakan. Toh nyatanya feedbacknya juga ke kita. Iya, benar. Kalau anggota bahagia, otomatis nanti kita bahagia. Iya. Jadi orang tuh atau timnya bisa lebih loyal ya. Benar. Lebih loyal sama perusahaannya yang dia bekerja di situ. Bahkan sering banget ya, malah mungkin setiap hari
teman-teman itu sudah waktu pulang, malah mereka waktunya tuh loyal banget gitu. Nggak hitung-hitungan waktu gitu ya. Hitung-hitungan waktu. Nah itu ya, apa yang kita beri ya berarti ya Bang. Intinya mungkin apa yang kita beri lebih, mereka kan bisa kasih lebih juga. Benar, gitu ya. Seperti itu. Berikan yang terbaik gitu ya kan. Oke. Itulah berbisnis ya memang kuncinya. Artinya kalau terlalu tegas sekalipun ya Bang ya. Tapi tegas pasti ya kalau untuk aturan-aturan yang dilanggar gitu ya kan. Ya, pasti. Tapi jangan jolim lah. Mungkin itu intinya kata-katanya jolim ya kan. Intinya gini, kita sebagai pemilik, ya sebagai pemilik itu harus menjadi pelayan dulu. Oh, harus melayani dulu lah ibaratnya ya. Iya. Rekan-rekan. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan untuk kelancaran di produksi nih, misalnya. Bukan kita menuntut kalian harus begini gitu segala macam, tidak. Kita harus jadi pelayan dulu. Kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mudah-mudahan ketika itu terpenuhi semuanya lancar. Iya. Baru support sistemnya semua bekerja dan akhirnya lancar semuanya. Alhamdulillah ya Bang ya. Dan kita tahu kerjaannya Bang Agung ya. Walaupun sekarang lagi cuti panjang ya Bang, tapi mau masuk juga kan nanti ya Bang ya? Bulan 3 ya. Tapi sebelumnya kan Bang Agung juga sambil kerja, sambil ngurus bisnis gitu kan ya. Kira-kira manage waktunya Bang Agung gimana nih supaya semua kegiatannya itu optimal? Ya baik. Untuk memanage itu semua, kebetulan ketika saya berdinas itu jadwalnya cukup senggang ya. 2 hari tugas, 2 hari libur. 2 hari tugas pun itu hari kedua itu malam tugasnya. Oh gitu. Iya. Jadi jam kerjanya itu istilahnya matching sama bisnisnya bisa dikerjain pagi sampai sore gitu ya kan. Makanya kemarin waktu di Bincang Bisnis UMKM bisa datang gitu ya kan. Oh gitu, memang pengaturannya ya Bang ya, tepat. Tapi Abang itu kalau berarti kan artinya dari pagi sampai sore di bisnis, malam di pekerjaan. Itu gimana stamina Bang? Aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Manusia kayak robot nih berarti 24 jam ada istri di belakang saya yang selalu mijetin ya. Ya kakak, maaf ya kak kalau dijadiin tukang pijet bercanda. Berarti ada support juga dari istri ya. Dari istri, keluarga ya kan, dan mungkin nyediain makanan yang sehat ya Bang ya, biar bisa anak-anak suplemen yang lucu itu jadi penyemangat ya. Itu bener nggak sih ya Bang? Kadang-kadang lihat postingan orang kan pulang kerja capek, lihat keluarga, lihat anak atau lihat istri gitu jadi bahagia. Bener nggak itu Bang? Bener. Ya belum ngerasain sih ya. Terlagi kali ya. Dan kira-kira pengen tahu nih, siapa sih motivasi terbesar, tadi dari kita ngomongin keluarga ya, siapa sih motivasi terbesar Bang Agung? Motivasi terbesar dalam hidup Bang Agung siapa ya? Seorang ayah. Ayah Bang Agung ya. Masih ada? Masih ada. Alhamdulillah sehat ya. Kenapa Bang jadi ayah? Gimana ini bilangnya? Karena ada melo-melo nih. Mau melo-melo nih. Ada. Jadi orang tua itu doanya ibu ya terutama. Iya. Ibu ya. Allah Akbar, aku melo. Kenapa jangan nangis ya? Iya enggak. Doa selagi mereka ada, bahagiakanlah. Itu aja sih menurut saya. Karena doa mereka itu sangat-sangat berarti ya bagi kita. Ketika memang mereka ada, bahagiakan. Yang kita khawatirkan ketika mereka itu sudah tidak ada, di mana lagi tempat kita meminta yang memang katakanlah doanya itu tembus ke langit. Iya, Allah Akbar. Serius aku nangis. Oke. Dan itu yang memotivasi Bang Agung ya. Kemudian orang tua laki-laki ya, ayah atau saya manggilnya papa gitu kan. Dia adalah orang yang bekerja keras. Ya orangnya, iya. Menurut saya itu sebagai panutan. Panutan ya. Iya. Bagi saya seorang laki-laki gitu ya. Yang membentuk bagaimana sih kamu sebagai seorang laki-laki harus menjadi seorang pemimpin, bertanggung jawab tentunya. Iya. Aduh, kalau udah ngomongin orang tua jujur Tribuners nyesek. Nyesek benar kata Bang Agung tadi, selagi masih ada bahagiakanlah ya kan Bang. Iya. Buatlah orang tua seperti raja. Aku pernah dengar nih, maka rezekimu akan seperti raja-raja.
Setuju ya Bang? Setuju. Setuju. Dua-dua masih sehat kan Bang, ayah ibu? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah ya, kita doakan keluarga Bang Agung semuanya sehat-sehat saja. Tapi Bang Agung, kita balik lagi ke bisnis ya. Aduh, masih emosional saya karena tadi menghela nafas dulu ya Dreamers ya. Kira-kira untuk bisnisnya ini sendiri target ke depannya mau ngapain nih Bang Agung? Targetnya ya Mau ngapain lagi? dalam Ada mau waktu inovasi dalam waktu sesuatu? dekat nih ya, kita akan buka sistem kemitraan yang terjangkau. Dari Dimsum sendiri nanti kita menggunakan brand Raja Dimsum. Oke, brand baru lagi. Ya, brand Raja Dimsum, kita mau mengembangkan brand Raja Dimsum dengan sistem kemitraan yang terjangkau. Oke. Mulai dari Berapa itu Bang? 3 juta. 3 juta sudah bisa jadi mitra. Ya, Bang Agung. menggunakan brand Raja Dimsum. Oh berarti kita pakai brandnya sendiri gitu ya? Brand Raja Dimsum. Oke. Nah, untuk saat ini Raja Dimsum sendiri sudah ada ya di Tepung. Itu di aplikasi sudah ada, bisa diorder segala macam. Di aplikasi ojek online sudah banyak ya gitu ya? GoFood, GrabFood, ShopeeFood Sudah ada gitu ya? Oh tapi ahlinya dimsum ini, tahu bakso Medan ini brandnya masih ada kan ya? Masih. Kita sebagai pabriknya ya, pabrik yang memproduksi. Istilahnya kalau dalam kosmetik itu maklon ya. Iya. Kita mengeluarkan white labelnya. Gitu. Iya. Orang bebas menggunakan brand masing-masing gitu. Oke. Tapi ketika memang orang ingin menggunakan brand Raja Dimsum bisa dengan kemitraan yang terjangkau itu mulai dari 3 jutaan. Oke. Iya, selama ini sih producer foodnya yang penghasilnya ini kita bebas pakai brand apa aja. Iya. Bahkan kalau misalnya kita beli Bang Agung, mungkin kita bisa nempel brand sendiri kali ya Bang ya. Benar-benar. Tapi nih untuk yang terdekat ini bulan berapa kira-kira Bang bisa dalam waktu dekatnya sudah bisa. Kita sudah akan munculkan sistem kemitraan terjangkau seperti itu. Iya, dalam waktu dekat ini gitu akan muncul sistem kemitraan yang harganya lebih ramah. Harganya lebih ramah dengan nama Raja Dimsum. Raja Dimsum. Waduh, siapa yang mau jadi rajanya dimsum ya kan? Kaleng-kaleng ya, Agung Indra Syaputra. Ya kan? Bang, tapi pengen tahu nih kepribadiannya Bang Agung dari sebelum berkutat di bisnis sama setelah menjalani bisnis. Apa tuh ya? Ada yang berubah nggak sih? Tanggapan teman-teman atau tanggapan keluarga jadi lebih emosional enggak ya? Mungkin gimana ya? Kalau saya pribadi lebih suka ngajak keluarga ngumpul-ngumpul gitu aja. Malah lebih ini ya, menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan lagi gitu ya Bang ya. Selama ada bisnis ini ya. Iya. Datang yuk ke Siput Cak Moro, yuk ngobrol, kumpul keluarga ya Bang. Iya. Karena kebetulan kemarin gitu kan, kemarin malam saya juga baru merayakan anniversary ya. Wow, selamat ya Bang. 5 Semoga tahun langgeng. pernikahan saya dengan istri. Alhamdulillah. Malam saya juga ajak keluarga kita ngumpul nih di outlet Siput Cak Moro. Wah, jadi ajang atau wadah buat menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. Dari bisnisnya bukan malah menjauhkan ya. Kadang ada orang gini kan Bang, malah berbisnis sibuk waktunya nggak jelas ya kan. Jadi keluarga terlupakan. Itu jangan sampai. Jangan sampai, di Bang Agung enggak. Tapi begini ya, ada satu sisi di mana seorang pebisnis itu memang dia harus menunda kesenangan. Contohnya mungkin ketika orang lain hari Minggu jalan-jalan gitu kan, dengan pasangannya. Family time, iya, quality time ya Bang. Kadang kita juga harus memikirkan, oh, kayaknya hari ini aku harus melakukan ini. Gitu. Ada memang kesenangan yang ditunda loh ya, bukan tidak dilakukan, nanti ada waktunya ya Bang. Ada waktunya untuk ditunaikan. Iya benar, adalah pasti. Karena sesuatu yang maksudnya Bang nggak harus setiap hari dilakukan, itu akan lebih bermakna, aku pikir gitu ya Bang ya. Benar kan, menghargai waktunya itu. Iya. Berarti kesenangan Bang Agung selama ini ditunda? Enggak juga ya Tribuners ya. Dan Tribuners nunggu aku nyicipin ya. Nantilah di akhir sesi kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Dan Bang Agung share lah ke Tribuners nih terakhir nih. Kira-kira tipsnya versi Bang Agung Indra Syaputra gimana sih jadi sosok yang inspiratif dan sukses berbisnis seperti ini? Versi Bang Agung. Versinya Silakan. saya, Ya. bakat aja seperti yang
disampaikan ya. Untuk memulai bisnis dibutuhkan keberanian. Satu. Untuk mengembangkannya dibutuhkan pengetahuan. Dan untuk menyempurnakannya dibutuhkan keahlian. Wow. Itu dia. Perlu keberanian, perlu pengetahuan atau ilmu, dan keahlian. Nah, keahlian Tiga, itu ya? sendiri didapat ketika memang kita konsisten pada produk itu. Ini kita contoh menghasilkan produk. Kita konsisten nih pada produk itu. Ya, fokus terus memperbaikinya. Sehingga kita ahli dalam bidang itu. Benar. Pokoknya apalagi zaman terus berubah ya Bang. Iya. Harus yang namanya ikuti perkembangan zaman, mau customer seperti apa, customer oriented kita harus pikirkan juga gitu Tribuners. Nah, tapi aku tetap masih penasaran nih Bang sama rahasia magnet rezeki. Ini dong juga yang terakhir. Kasih dong ke kita kira-kira sedikit aja biar penasaran. Rahasia magnet rezeki ini salah satunya atau dua aja deh, jangan salah satu ya. Salah duanya apa nih Bang? Rahasia magnet rezeki. Lebih kepada ini ya. Apa nih? Cara kita memandang, kalau saya pribadi ya, segala sesuatunya itu adalah rezeki. Ya. Kalau dibilang ini sangat berpengaruh baik dari segi kehidupan pribadi maupun bisnis. Oke. Memperbaiki kehidupan pribadi, memperbaiki kehidupan bisnis ya. Iya, dalam bisnis juga. Iya sih. Itu sedikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kalau mau tahu sepenuhnya, iya, boleh dibeli aja. Iya, benar. Ya, dari Ustadz Nasrullah, rahasia magnet rezeki di Gramedia ya, biar bisa kayak Bang Agung. Oke, kita sampai di acara ya, seperti biasa lah ya. Ini bukan bincang-bincang kami, ini tea time ya kan. Biasa kita nge-tea time, tapi ini kita akan tes bisnisnya Bang Agung ya. Ini yang paling lama dulu ya Bang ya, kita tes ya. Adalah, ini apa namanya Bang? Ini apa namanya Bang? Lumpia kulit tahu. Iya. Ya kan? Aduh, kayak agak jauh ya sambalnya ya. Nih dia. Tadi di bawah masih anget Tribuners. Tapi sampai kita ngobrol ya Bang, udah agak dingin sedikit ya. Aku takut jatuh ini. Boleh nggak ya kita iniin dulu? Bentar, mohon maaf. Aku turunin. Yes. Kita cobain lah ya. Nah, ini dia. Bismillah. Wah, ini nih Tribuners sambalnya. Aku sampai pernah beli sambalnya aja loh. Khusus ya Bang ya. Sambalnya ini karena resepnya nih Bang Agung nih bocorin nggak Bang ya? Bismillah. Aku cobain ya Bang. Juara Bang. Enak ya? Ya ampun, penuh ya Bang? Iya. Padat ya? Padat. Udangnya juga, campuran udang juga selain ayam ya Bang? Utamanya ayam ya Bang? Iya. Tapi yang lainnya ada, tapi udangnya terasa banget loh Bang. Aku taruh di sini dulu ya, asal aku nyobain yang kayaknya ayamnya itu menggoda ya Bang. Menunya apa aja Bang yang ada di Seafood Cak Moro ini Bang? Dia ada olahan goreng, bakar, dan saus pedas. Ya, di situ ada ayam, bebek, nila, lele, belut. Oke, pokoknya ada ikan-ikan, ada ayam-ayam, udang, cumi, kepiting juga ada. Oh, berarti lengkap ya Seafood Cak Moro ini ya. Oke, bismillah ya, saya angkat aja ya dari piringnya ya, karena dari tadi nih sausnya bumbu ayam bakarnya ya Bang ya? Iya. Bumbu ayam bakarnya ini dari tadi menggoda sekali. Ih, kilat kali lah ya Tribuners nih ya. Dan sambalnya nih. Sambal andalan ada Bang? Sambal khasnya. Terasi. Ini dia. Iya. Terasi. Tapi Tribuners kalau mungkin lihat ya, kalau terasi biasanya merah ya Bang? Iya. Nah ini kenapa terasinya hijau? Karena yang digunakan cabenya hijau semua. Oh gitu. Nih saya taruh di sebelah sini aja ya Bang. Biar enak nyocolnya ya. Mohon maaf ya Tribuners agak barbar. Oke, saya kembalikan lagi. Dan ini kita makannya nggak mungkin pakai sumpit ya. Jangan ya nih. Nah tapi kalau yang sering diorder orang di Seafood Cak Moro apa nih Bang? Ayam sih. Ayam ya.
karena memang Ih. minat ayam itu sangat tinggi. Iya gitu ya. Tapi kalau kayak seafood udang, kepiting gitu ya. Tapi abang nggak ada mau bikin buat untuk yang kayak lagi happening sekarang, Apa itu? yang beserak itu. Oh, kalau itu menunya sendiri di Seafood Cak Moro namanya King Seafood. Ada. Ada. Wah lengkap ya. Yang berserak itu seafood yang berserak disiram kuah gitu ya bang ya. Bismillah cobain ya. Pedesnya kayaknya ini ya, bikin ketagihan ya bang ya. Ayamnya juga bumbunya, aduh, enak bang. Pas lah ini jadi apa namanya best seller tadi bang Agung Iya. bilang ya. Pokoknya Tribuners sekalian mau cobain produk dari bisnisnya bang Agung. Kalian bisa ke Seafood Cak Moro, sudah ada loh 3 outletnya ya bang. Di mana tadi bang, boleh diulang lagi? Di yang pertama itu di Sentis, Mm-mm. Musyawarah F, yang kedua itu ada di Jalan Anyamin Serdang, Mm-mm. dan yang ketiga itu ada di Aksara Park. Sentis, HM Yamin sama Aksara Park, ya kan? Kalau kalian mencobain ininya, jadi mau jadi mitranya, calling Bang Agung ya kan? Iya, kita juga buka nantinya sistem kemitraan yang terjangkau untuk Seafood Cak Moro. Oh, untuk seafood juga? Iya, Atau dengan nama Seafood Cak Moro? Iya. Boleh? boleh. Wow, ya bisnis, born business. Kayak mana aku bahasa Indonesia campur? Pokoknya melahirkan bisnis-bisnis baru. Artinya bang, sama dengan Bang Agung ini menyerap tenaga kerja. Bang mendukung program pemerintah ini ya bang, membantu program pemerintah ya. Oke, nah Tribuners terima kasih sudah menyaksikan acara Tea Time ini. Semoga menginspirasi buat kalian ya. Gimana menjadi manusia itu yang bisa lebih menebar kebaikan ya bang ya. Benar. Supaya hidup lebih enak gitu ya kan. Dan terima kasih sekali lagi buat Bang Agung sudah hadir di Tea Time ya, sudah sharing ke kita bisnisnya bagaimana ya kan, nih yang berkilau ini menarik juga nih ya kan, nanti kita ngobrolin ya. Oke, semoga bisnisnya makin lancar, Amin. makin berkah bang, Amin. pekerjaannya juga, keluarga sehat-sehat. Oke, Tribuners, kita sampai di acara. Saya Yuta Nasution bersama Agung Indra Syahputra. dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.